Oke, lanjut masuk ke kontrak perkuliahan ya berdasarkan silabi yang teman-teman bisa download di SIA. Ya, kontrak perkuliahan di mata kuliah manajemen strategik terdiri dari beberapa indikator penilaian. Yang pertama ada TB1, itu bobotnya 20%, TB2 juga 20%, tugas kecil 20% dan UAS 30%. Ya, nah untuk TB1 dan TB2 nanti akan bersifat kelompok ya, detail instruksinya dan juga kelompoknya nanti akan saya bagikan. Untuk yang TB1 mungkin di pertemuan kedua ya paling cepat ya. Untuk TB2 nanti ya setelah pertemuan ke-6 atau setelah pertemuan ke-7. Kemudian untuk tugas kecilnya, untuk tugas kecil ini tidak ada tugas secara khusus ya, namun saya akan lihat penilaian tugas kecil ini dari respon, forum, dan juga kuis teman-teman ya. Jadi mungkin banyak yang selama ini kerjakan forum itu hanya kopas ya, atau bahkan kopas dari temannya ya tanpa ditarikan lagi gitu ya. Jadi lebih bagus mungkin baca beberapa literatur dan tarikan dengan bahasa sendiri gitu ya. Nah ini akan jauh lebih berbobot nilainya ya. Jadi tugas kecil saya ambil dari forum dan kuis yang teman-teman kerjakan di web Learning. Lanjut, UAS kita bobotnya 30%. Oke, referensi buku ya, referensi buku berdasarkan EPS ya, kita buku utamanya adalah Sears dan juga Robinson tahun 2013 jurnal Strategic Management. Ya, nah kemudian nah ini buku yang saya gunakan ya, saya akan banyak gunakan dari buku ini. Ini bukunya Pak Yanto Ramli dan juga Prof. Dwi Kartini. Ya, nah Dr. Yanto Ramli adalah dosen UMB, sedangkan Prof. Dwi Kartini adalah dosen UNPAD. Ya, ini dua-duanya teman baik saya ya. Ini baru terbit bukunya, judulnya Manajemen Strategik dan Bisnis, terbitnya Bumi Aksara. Nah, saya encourage teman-teman mengingatkan bahwasanya saat ini UMB ya memang fokus mendorong dosen-dosennya untuk membuat buku sendiri, sehingga nanti akan difokuskan referensi buku wajibnya adalah buku-buku internal ya kan, karena ini berpengaruh terhadap akreditasi kampus ya, yang dimana bahkan di kampus lain pun yang mereka sudah punya penerbit sendiri gitu ya. Jadi Universitas Brawijaya Press misalkan atau UI dan lain sebagainya sudah punya penerbit sendiri. Nah ini harapannya ke depan semakin banyak dosen internal kita nulis buku. Ya saya juga sedang nulis buku juga sama Bu Dekan, sudah masuk penerbit ya, insya Allah semoga tahun ini bisa rilis. Judulnya kalau saya Green Management ya, atau manajemen ramah lingkungan. Gitu. Nah ini bukunya saya pakai ya teman-teman, mungkin kelihatan nggak ya? Atau penutup slide ini kelihatan bukunya nggak? Terlihat Pak. Kelihatan ya. Ya, jadi ya harapannya teman-teman bisa punya bukunya ya. Terserah mau beli ke Pak Yanto Ramli langsung boleh, atau ke saya langsung ke saya juga boleh gitu ya. Ini sekali lagi saya bukan jualan buku gitu ya, bukan jualan buku karena aktivitasnya juga udah banyak ya, dari sisi penghasilan alhamdulillah sudah bagus gitu ya. Tapi saya mengajak ya teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam rangka ya akreditasi kampus. Jadi membumikan buku-buku karya dosen UMB ya. Nanti kalau ada yang ingin beli silakan bisa titip saya ataupun langsung ke Pak Yanto Ramli juga silakan. Oke, lanjut ya. Buku pendukung ini bukunya tidak wajib ya, tambahan saja ada Willen dan Hanger tahun 2010, Kit et al 2009, Thompson and Strickland 2008, dan juga buku lawasnya Porter ya tahun 1985, judulnya Competitive Advantage. Kemudian ini daftar materi yang kiranya akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah ini kalau kita lihat ya EPS yang di SIA itu ketika teman-teman download ternyata jurusannya akuntansi ya. Nah saya juga agak tanya-tanya gitu, kenapa sekarang EPS-nya akuntansi. Tetapi berdasarkan modul standar di Prodi S1 Manajemen, jadi S1 Manajemen ini ada standar modulnya dari Prodi gitu ya. Nah inilah materi-materi yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan dengan EPS ya, karena saya juga nggak tahu ya EPS yang di SIA tuh ternyata jurusan akuntansi gitu ya. Nah kita ikut aja yang standar Prodi Manajemen ya. Materinya mulai dari konsep dasar manajemen strategi, tata kelola perusahaan, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, visi dan misi, analisis internal eksternal, ya, kemudian formulasi strategi korporasi, kemudian strategi di tingkat bisnis, strategi di tingkat fungsional, kemudian implementasi strategi pengaturan dan pengorganisasian, ya, kemudian juga berbicara pengorganisasian dan struktur, strategi global, evaluasi dan kontrol, kepemimpinan strategis dan kewirausahaan strategis. Oke, tugas dan pembagian kelompok seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ini akan saya sampaikan di minggu depan ya, paling cepat insya Allah ya. Oke, nah berbicara manajemen strategik, ya tadi sudah sempat kita lihat materinya, ada analisis mengenai kondisi internal, ada analisis mengenai kondisi eksternal, yang dimana notabene kondisi eksternal lebih challenging untuk dikendalikan gitu ya. Nah kalau kita sedikit melihat data makro ya kan, kemarin kita baru saja alhamdulillah telah melewati ya masa pandemi. Ya sekarang era pasca pandemi semoga segera berakhir, juga ada tanda-tanda positif di mana kelas sudah mulai sebagian offline gitu ya. Nah kalau kita lihat tinjauan ekonomi global ya diharapkan pasca pandemi ini
GDP level akan naik, ya kan? PDB juga sudah mulai naik sejak Q2 tahun 2021 tahun lalu ya. Ini bisnis-bisnis yang terkena dampak pandemi ya, sebagian juga positif gitu ya. Ada yang bisa bertahan, ada yang juga yang sektor-sektor yang sangat terdampak gitu ya. Ya, ada beberapa tantangan yang lalu yang dihadapi, ini saya ulas sedikit karena sangat berkaitan dengan strategic management, yaitu mengenai vaksin, ya, ini juga salah satu tantangan. Kemudian digitalisasi, ya, menyiapkan pipa, ya, untuk terutama saluran penjualan dengan cara digital. Nah, dan juga yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai likuiditas. Ya, jadi pandemi kemarin banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, ternyata ini kita bicara kondisi ya, kondisi pandemi kemarin ternyata walaupun tadi ya bisnis ada yang positif, ada yang negatif ya, berbagai macam sektor ada yang sangat terhit ya, tapi ada beberapa sektor misalkan perkebunan, pertanian yang cukup survive gitu ya. Nah, ini memiliki karakteristik tersendiri dan ya terkait dengan likuiditas atau kita bicara makro itu ada money supply atau jumlah uang yang beredar gitu ya. Nah, ternyata di tengah bisnis yang turbulens ya, ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Nah, ternyata kita lihat yang warna merah nih, kalau yang dari perbankan mungkin ngerti ya baca datanya. Jadi ternyata dana-dana di market, di pasar itu bahkan tumbuh gitu ya, masih banyak nih tengah pandemi, di puncak-puncaknya kemarin tumbuh 11%. Artinya sebenarnya uang itu ada gitu ya. Nah, tinggal bagaimana waktu itu kita bisa mendapatkannya dan memanfaatkannya. Ya, di tengah bank-bank sedang rem ya, sedang wait and see. Gitu. Nah, ini artinya kita perlu berpikir strategi sebagai pengusaha ya ataupun sebagai stakeholder gitu. Kita harus paham kondisi ekonomi makro bahwasanya ini adalah waktu-waktu yang challenging dan juga waktu-waktu yang penuh turbulen dalam bisnis gitu ya. Kita harus paham bahwa sebenarnya duit itu ada, tapi gimana cara kita ngambil uang tersebut kan untuk bisa jadi sumber daya modal di perusahaan kita gitu ya. Ya, selain fakta ekonomi makro tadi, globalisasi juga tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ini belum masuk strategic manajemennya, kita bicara kondisi-kondisi yang melatar belakangi kiranya penting bagi kita untuk memahami atau belajar mengenai strategic management. Ya, globalisasi saat ini juga tidak bisa dibendung. Negara maju, negara berkembang, ya tidak ada batasan lagi. Semuanya serba cepat, saling terintegrasi dan saling bergantung. Ya, di mana globalisasi secara garis besar dibagi dua, ada globalisasi pasar dan ada globalisasi produksi. Ya, kita lihat ini adalah produk atau brand yang sudah mengalami fase globalisasi pasar ya, atau produk-produk ini dibutuhkan baik di negara A maupun negara B ya, baik di benua A maupun benua B. Karakteristik pasarnya, karakteristik konsumennya telah menyatu dalam norma-norma global. Ya, contohnya di Indonesia, teman-teman ya atau anak-anak mungkin kita senang main PS misalkan gitu ya. Nah, di negara lain di Jepang ya, di Malaysia, Singapura atau Eropa pun sama ya, sama-sama senang main PS ya. Begitu juga Coca-Cola ya. Kita minum, orang di luar juga minum ya. Kita naik ojek, di Singapura juga ada Grab ya dan lain sebagainya, McD, apalagi Starbucks ya dan sebagainya. Ya, dia telah menyatu ya, pasar-pasar telah menyatu pada norma global sehingga pasarnya bersifat homogen antara satu negara dengan negara lain. Ya. Fenomena lainnya adalah produksi ternyata juga sudah terjadi globalisasi ya. Kalau teman-teman tahu Southwing ya 777 ini ya, ternyata spare partnya atau yang supply barangnya, vendornya gitu ya, suku cadangnya ternyata ini dari berbagai macam belahan dunia gitu ya, yang kemudian dirakit gitu yang menjadi satu pesawat Boeing gitu ya. Artinya sudah terjadi globalisasi produksi ya, satu produk partnya dibuat oleh produsen dari berbagai macam negara. Begitu juga dengan Nike, ada kontrak manufacturing ya, pabriknya nggak hanya di Amerika tapi bahkan di negara-negara berkembang ya, di Indonesia ataupun negara Asia lainnya itu banyak ya, sehingga kita globalisasi produksi ya, standar dari mereka tapi kita juga bisa produksi ya dengan sistem kontrak manufacturing. Oke, nah tadi ya dengan berbagai macam kondisi bisnis ya atau atmosfer ya bisnis terkini gitu ya yang sangat volatile ya kan, ini kita belum bahas lagi nanti dari misalkan sisi perubahan consumer behavior terutama setelah pandemi gitu ya. Nah, ini perlu bagi pengurus ya ataupun key person ya dari satu perusahaan ya kan, ataupun satu bisnis itu memahami kondisi-kondisi yang sedang gitu, yang sedang terjadi saat ini, kita harus ngikutin gitu ya. Jadi kita harus ngerti kondisi ekonomi makro seperti apa ya, perubahan dari sisi konsumen seperti apa, supplier maunya seperti apa gitu ya, produk pesaing yang masuk seperti apa. Nah, itu kita harus pahami sehingga kita bisa berpikir ke depan ya, kita bisa berpikir secara strategik ya, sekiranya celah pasar apa yang bisa kita dapatkan gitu ya, peluang-peluang apa yang bisa kita eksplor ya, atau bahkan sebaliknya dari sisi biaya mungkin apa yang bisa kita efisiensikan gitu ya.
Nah, sehingga sebagaimana teori Porter ya, dia mengatakan bahwasanya bisnis bukan soal market cap atau asetnya gitu ya, tapi yang penting adalah bagaimana efisiensi dalam mencetak laba gitu ya. Intinya profitnya gitu mestinya. Nah, ini secara normatif ya, bahwasanya manajemen strategik dipandang sebagai seni dan ilmu ya. Jadi manajemen memang tidak terlepas dari seni dan ilmu. Ya, ada bakunya, tapi juga di situ perlu fleksibilitas, perlu adaptasi gitu ya. Kemudian perlu ada hal-hal yang bijak, sehingga di situ tidak hanya ilmu yang berdiri sendiri, tapi juga ada seni yang diperlukan dalam mengelola satu perusahaan ataupun satu bisnis gitu ya. Kemudian ilmu digunakan untuk memahami visi misi perusahaan, melakukan analisis, formulasi, dan juga menerapkan dan melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana maupun keputusan telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Kemudian manajemen strategik juga mengkombinasikan ya, aktivitas-aktivitas dari berbagai fungsi dalam ilmu bisnis agar lebih fokus terhadap hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, itu secara teknisnya. Lanjut, ini secara definitifnya, beberapa definisi manajemen strategik menurut para ahli. Ada Fitch dan Robinson tahun 2013 yang mungkin juga bisa pakai. Yang dikatakan bahwasanya manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan ya, atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi. Jadi setelah formulasi tidak cukup hanya formulasi tapi juga harus dieksekusi, harus dilaksanakan gitu ya. Rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai goals ya, atau sasaran dari organisasi. Ya, di mana Fred David tahun 2011 mengatakan bahwasanya manajemen strategik adalah seni dan ilmu juga ya, untuk memformulasi, implementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan ya, karena memang dalam satu organisasi gitu ya, ataupun perusahaan gitu ya, terdiri dari berbagai macam fungsi-fungsi ya kan, lini-lini, departemen-departemen, divisi-divisi, sehingga ya ini harus saling bisa saling melengkapi gitu ya, sehingga baik formulasinya maupun nanti eksekusinya bisa berjalan dengan smooth dan akhirnya tujuannya bisa tercapai. Kemudian Lawrence dan William tahun 98, manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan satu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai strategi perusahaan. Maka ini secara konsepnya saja, tapi kalau kita telah lebih dalam atau teman-teman sering baca buku gitu ya, terutama buku manajemen strategik yang terapan, nah itu buku-buku strategi itu banyak, strategi manajemen banyak. Ya kan, ada Blue Ocean Strategi, mungkin kalau teman-teman pernah baca bukunya yang biru tuh ya, buku lawas juga tuh, buku tahun 2006 gitu kan. Berawal dari jurnal tahun 2005, dibukukan tahun 2006, ada expanded teorinya tahun 2017 gitu ya. Itu salah satu hal gitu ya. Ada lagi strategi lainnya, misalkan yang simple, teman-teman mungkin sering belajar pakai bisnis model Canvas kah, misalkan gitu ya. Atau design thinking yang teman-teman belajar juga di mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Nah, itu adalah tools-tools ataupun alat-alat di mana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi ya kan. Tinggal nanti apa yang ingin dicapai, sekiranya sumber daya yang dipunyai seperti apa, sehingga tools mana yang cocok dipakai gitu ya. Tinggal nanti disesuaikan apa yang mau dicari ya. Kalau mencari pasar mungkin Blue Ocean tadi ya. Kalau kita perusahaan kita inovatif, bahkan marketnya itu belum terdefinisikan, belum ada, mungkin bisa pakai Blue Ocean ya, ataupun design thinking misalkan ya. Jadi banyak sekali ya buku-buku strategi turutannya. Ini hanya secara normatif, secara definitif gitu ya. Nah, adapun saya sangat menyarankan juga teman-teman banyak baca buku ya, karena memang penting ya, nggak hanya untuk perkuliahan tapi juga untuk sebagai knowledge kita, pengetahuan kita untuk ngobrol di luar ya, untuk yang tahu bisnis, kerja gitu ya, insya Allah semuanya pakai gitu. Lanjut. Oke, ini konsep dasar manajemen strategik ya, umumnya ya kan, kalau ini kita bicara satu organisasi atau satu perusahaan, jadi mulai dari visi dan misi ya kan, dan visi dan misi ini selanjutnya biasanya kita menganalisa SWOT ya, analisis SWOT ya kan, di mana strength dan weakness itu adalah bagian dari analisis internal ya, karena dia melihat kekuatan dan kelemahan tapi yang ada di internal perusahaan ya. Sedangkan OT-nya ya kan, opportunities dan threats-nya ya, kesempatan atau peluang dan ancamannya itu berasal dari eksternal ya, sehingga SWOT ini dibagi, SW-nya adalah analisis internal, OT-nya adalah analisis eksternal. Dan kemudian setelah dianalisis, diformulasi, ya kan, kemudian diimplementasikan, dijalankan, ya, kemudian pada akhirnya harus dievaluasi ataupun dikontrol. Dan kemudian kita lihat di gambar berikutnya, gitu ya. Nah, setelah evaluasi ataupun kontrol dari implementasi strategi yang dijalankan, nah ini harus balik lagi ya, karena evaluasi ataupun kontrol kinerja itu kan pasti ada masukan-masukan, ya kan. Ada gampangnya mungkin kalau teman-teman yang diaudit, ada celah antara prosedur atau SOP dan juga praktek yang dilakukan, ya kan. Apa aja yang kurang, apa aja yang harus diperbaiki, sumber daya mana yang mungkin berlebih, yang boros,
sumber daya mana yang mungkin sudah efisien atau bahkan harus ditingkatkan lagi agar lebih efisien gitu ya. Nah, sehingga hasil evaluasi atau kontrol ini kita revisit ya. Kita tinjau ulang kembali ya, apakah visi dan misi kita ya kan masih inline gitu ya. Apakah jangan-jangan perlu disesuaikan ataukah jangan-jangan visi dan misi kita nggak achievable gitu ya, nggak make sense ya, atau keberatan ya, atau justru terlalu mudah dicapai gitu ya, kurang visioner ya kan. Sebenarnya sumber daya kita bisa lebih gitu. Nah, ini perlu direvisit. Jadi memang konsep dasar dari manajemen strategis ini apa istilahnya memang never ending proses gitu. Jadi memang harus selalu direvisit lagi. Makanya kita banyak menemukan perusahaan-perusahaan yang mereka mengganti visi dan misinya secara berkala. Mereka revisit lagi, cek lagi apa yang sekarang lagi urgent ya untuk dicapai, ya kan? Apakah itu ke arah keramah lingkungan, ya kan? Atau ke arah pemberdayaan perempuan misalkan ya, atau ke pemberdayaan masyarakat secara umum, memberikan social impact, ya kan? Makanya ini hal yang secara berkala perlu direvisit. Ya. Oke, tingkatan strategik ada beberapa tingkatan. Pertama strategi korporasi paling atas, ya kan? Kemudian bawahnya layer berikutnya ada strategi bisnis, layer berikutnya lagi ada sub aktivitasnya ya, ada function-functionnya gitu ya. Ya. Misalkan strategi korporasi contohnya adalah satu grup perusahaan gitu ya. Satu grup perusahaan dia punya strategi sendiri di tingkatan grup atau di tingkatan holding gitu ya. Contohnya Salim Group, misalkan Salim Group. Ya kan? Kemudian di level bawahnya Salim Group ini misalkan dia punya lini bisnis yang banyak. Ya kan? Ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3 ya. Lini bisnisnya banyak. Ya, dia punya perusahaan leasing ya kan. Dia punya perusahaan minyak goreng, ya kan, perkebunan kelapa sawit. Ya kemudian lini bisnis lainnya gitu ya. Pemakanan, food and beverage gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan layer strategi bisnis ya, dari bisnis satu. Ya mungkin di bisnis perkebunan dan pabrik kelapa sawit nggak bisa sama tuh strateginya dengan di lini bisnis leasing gitu ya, atau multi finance. Dan juga nggak bisa sama juga dengan di food and beverage. Jadi perlu ada turunan strategi dari strategi induknya atau strategi korporasinya. Ya. Kemudian turun ke layer bawahnya lagi, layer ketiga ya, di setiap bisnis atau di setiap satu core bisnis satu grup gitu ya. Nah, ini juga perlu diturunkan lagi strategi-strategi di dalam divisi atau di dalam fungsi ya, secara teorinya disebut dengan fungsi. Tapi mungkin kalau kita di dunia kerja itu lebih mudahnya itu disebut dengan divisi atau departemen gitu ya. Nah, setiap divisi atau departemen juga harus punya strategi lagi masing-masing ya, seperti apa agar inline dengan strategi bisnis dan juga strategi korporasi. Ya, di bidang produksi ya, manufacturingnya mau seperti apa ya kan, mau menerapkan just in time ya, atau mau lean Six Sigma dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan. Begitu juga strategi pemasarannya kan, mau 7P ya, atau strategi pemasaran yang lain ya kan, silakan ya. Strategi keuangannya juga gitu ya, mau pendanaan dari mana ya, mau sumbernya dari bank, mau dari obligasi ya, atau jangka panjang lainnya, atau mau IPO, nah, itu harus harus diformulasikan dan dijalankan ke depan kan. Kemudian research and development-nya juga punya strategi ya, mau develop produk seperti apa, market mau seperti apa dan sebagainya, itu harus dieksplor. Kemudian juga SDM-nya nih ya, itu juga perlu strategi gimana caranya meningkatkan engagement ya kan, turnover rate turun ya, dan lain sebagainya. Jadi setiap lini, setiap fungsi itu idealnya harus punya strategi turunan dari strategi korporasi dan strategi bisnis. Ya, semoga cukup jelas. Ya, ini juga sama layering-nya ya. Kalau tadi kita mulainya dari grup ya kan, kemudian masuk ke entitas ya kan, kemudian masuk ke divisi. Ya, kalau ini contoh satu entitas saja nih ya, dari corporate level, dari C-level ya, dari CEO dan sisi lainnya, sisi lainnya, dan direksi lainnya. Kemudian ya mereka ada divisinya, biasanya ada divisi yang cakupannya besar gitu ya, cakupannya besar, ada divisi ABC. Nah, di bawahnya biasanya ada function-function lagi gitu ya. Ya, ada kepala produk A ya, ada kepala produk B, ya kan, ada kepala operasional, mungkin ada regionalnya gitu ya. Katakanlah region 1 gitu ya, divisi A itu region 1, mungkin dibagi wilayah Sumatera gitu ya. Bawahnya bisnis functionnya ya kan, ada function ngurus misalkan perusahaan perkebunan ya, ada yang ngurus perkebunannya ya kan, ada yang ngurus function pabriknya, ada yang ngurus function sosialnya, ada yang ngurus function legalnya atau perizinannya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, kemudian ini beberapa hal ya yang menjadi tujuan dan sasaran perusahaan kaitannya dengan strategic management. Tentunya yang pertama adalah tadi ya, profitabilitas, di mana ada laba bersih yang ingin dicapai. Tentunya kita inginnya profit itu setiap tahun semakin tebal gitu ya. Trade off, kan ada trade off di situ ya, antara kita naikin salesnya, penjualannya,
ya, ataupun kita lihat nanti kalau misalkan pasarnya sudah mulai jenuh atau bahkan declining, ya, turun gitu ya, maka kita mungkin harus efisiensi, ya, maka kita harus siapkan capex mungkin untuk ekspansi ke bisnis lain, ya, kita harus kita di efisiensi, kemudian kita nyiapin modal, siap-siap untuk exit strategi, ya, sudah di bisnis itu pindah ke bisnis lain, intinya salah satu yang dituju, ya, atau disasar oleh perusahaan adalah profit. Kemudian tadi efisiensi, ya, kalau salesnya udah nggak optimal, tinggal di sisi bawah, ya, laporan keuangannya, efisiensinya. Kemudian pertumbuhannya, growth-nya, ya kan, aset idealnya harusnya trennya naik, pengennya kan, penjualannya juga naik. Orang kan gampang ya kalau baca keuangan, pasti yang pertama salesnya, profitnya, asetnya gitu ya, tumbuh atau enggak. Biasanya itu dulu, baru dalam-dalamnya, baru bisa kelihatan oh penyebabnya ininya boros, ya kan, bagian marketingnya kurang optimal misalkan gitu. Itu baru bisa kelihatan. Tapi umumnya kenaikan aset, total penjualan ataupun kenaikan profit itu yang umum dilihat. Nah, kekayaan pemegang saham ini juga biasanya secara internal ya pastinya ini juga yang dicari gitu ya. Karena diversifikasi manajemen risiko, kalau teman-teman ada ikut, ya, itu dikatakan bahwasanya bisnis ya memang untuk memperkaya pemegang saham, yaitu secara teorinya kan. Oke, sasaran lainnya adalah penggunaan sumber dayanya harus efisien, ya, ROE-nya, return on equity, dan juga return on investment, ya, itu harus efisien. Jadi dia punya modal dasar di afternya gitu ya, atau ROI-nya dia uang initial investment-nya, investasi di awalnya, gitu, itu harus balik dalam berapa tahun, ya kan? Misalkan satu industri, manufacturing, pabrik gitu ya, itu normalnya misalkan payback period harusnya atau balik modal itu di 7 tahun gitu ya. Nah, sedangkan kalau perusahaan kita ternyata running the business dengan hal yang sama, tapi payback periodnya di atas 7 tahun, ya mungkin 12 tahun atau 15 tahun, nah itu udah nggak wajar. Nah, maka perlu strategic management untuk memikirkan bagaimana agar modal yang kita punya atau initial investment yang kita keluarkan itu efisien. Reputasi itu juga disasar oleh perusahaan, ya kan, pengennya perusahaan kita jadi perusahaan yang bonafit, ya kan, yang big name, ya kan, yang well known gitu kan, orang-orang tahu, oh disebut Astra Group, ya kan, disebut Salim Group, dari Putra Group, ya, ataupun grup lainnya gitu ya. Nah, itu orang well known gitu, tahu, ya, oke. Kemudian kontribusi untuk karyawan, dan kemudian untuk lingkungan juga, ya apalagi kaitannya sekarang tren bisnis nggak hanya untuk pemegang saham tadi, tapi juga harus, ya kan, 3P, ya kan, profit, people, dan juga planet. People, orang-orangnya, karyawannya, stakeholdersnya, masyarakatnya juga sejahtera, ya, untuk menjaga juga konflik sosial kan ya. Selanjutnya juga dari sisi lingkungan, ini jadi perhatian banyak NGO ya kan, yang masuk yang menyoroti tentang lingkungan. Oke, kemudian kepemimpinan pasar juga pengennya kita jadi market leader, ya kan. Kepemimpinan teknologi kita pengennya inovatif, kita pengennya terdepan, kita pengennya jadi inventor, penemu, ya kan, pendahulu. Kemudian kelangsungan hidup, nah ini perusahaan kita pastinya arahnya atau sasarannya adalah sustain, ya, hanya 10 tahun, 20 tahun bahkan di atas itu kan. Kemudian kebutuhan pribadi manajemen puncak, ya, harusnya ya level-level direkturnya gitu ya, harusnya bisa disejahterakan juga, nggak hanya si ownernya. Lanjut, ini pentingnya, ya, membuat tujuan yang berkualitas. Jadi dalam strategic management, dalam menetapkan tujuan, ya itu penting, ya, tapi tujuan yang dibuat, yang ingin dicapai itu juga harus berkualitas. Indikatornya apa saja? Yang pertama, mengembangkan tujuan perusahaan itu harus spesifik, ya kan? Kemudian menyusun tujuan perusahaan harus achievable, mampu dicapai. Jangan bikin yang awang-awang, yang nggak terukur gitu kan, yang nggak make sense. Nah ini artinya tujuannya harus berkualitas. Kemudian tujuan perusahaan juga harus fleksibel, apalagi di era tadi turbulence bisnis saat ini gitu ya, menyebabkan kita harus siap adaptif, harus agile, kan, harus bisa cepat merespon perubahan lingkungan. Kemudian membuat tadi harus dapat diukur, mau capai berapa, aset berapa, profit berapa, market cap berapa, size berapa, nah itu harus jelas ya. Kemudian mengembangkan tujuan perusahaan yang konsisten, jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kita masuk ke salah satu bahasan di ini nanti detailnya di pertemuan berapa yang 4 atau berapa 3 atau 4 ya. Jadi mengenai visi dan misi. Ya, ini udah pada tahu harusnya secara teori, perusahaan juga pasti punya visi dan misi gitu ya. Nah, mungkin saya highlight atau saya ingetin lagi apa perbedaannya gitu ya. Nah, kalau visi itu, nanti what do we want to become, ya kan? Atau kita pengen itu seperti apa sih di masa depan nih? Kita mau jadi apa nih? Mungkin milestone-nya agak panjang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya. Mau jadi bank syariah terbesar pertama di tingkat nasional atau di tingkat regional gitu. Itu harus terukur dari sisi apa nih indikatornya? Apakah asetnya, apakah market share-nya gitu. Intinya bisa diukur. Kemudian visi dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi internal dan eksternal tadi ya. Ada SW dan OT-nya tadi ya. Kemudian ada banyak kepentingan juga, stakeholder, masing-masing punya kepentingan, adanya evolusi, perubahan perilaku konsumen, dinamika bisnis, dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi visi satu perusahaan. Jadi makanya setiap berapa tahun harusnya direvisit lagi, dikunjungi lagi. Apakah perlu dirubah, apakah masih make sense, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, misi, ya, kalau misi adalah lebih ke tujuan atau alasannya, why ya. Alasan mengapa organisasi hidup. Kan? Nah, pernyataan misi disusun dengan baik, mendefinisikan tujuan mendasar dan unik ya. Nah, ini juga kata kuncinya ya. Unik sehingga bisa beda antara satu perusahaan dan perusahaan lain dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Jadi ini lebih real lagi. Kalau visi mungkin cita-citanya gitu ya. Nah, kalau misi apa aja tuh yang kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Oke, ini banyak ternyata ya perusahaan yang mampu bertahan sudah melewati berbagai macam zaman gitu ya. Ada Citicorp, PNG, Amex ya, Johnson, Merck, GE, Ford, Boeing, Walt Disney ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu rahasianya adalah mereka selain punya visi dan misi yang unik dan terukur ya, ternyata mereka juga punya values ya, core values. Ya, ini tentunya core values ini adalah sifatnya abadi, universal dan strategis. Artinya ya kita perlu menurunkan lagi dari visi dan misi perusahaan, kita harus punya values, kita harus punya identitas sehingga walaupun misalkan visinya sama-sama ingin jadi bank syariah besar gitu ya, tapi kita punya pembedanya nih, values kita antara satu perusahaan dengan perusahaan lain beda, ya kan? DNA-nya beda, ya. DNA-nya beda. Nah, ini menurut salah satu penelitiannya salah satu konsultan Etikerni ya, Etikerni. Nah, dia mengatakan bahwasanya salah satu hal yang paling susah untuk ditiru gitu ya oleh perusahaan. Kalau pabrik, rancangan mesin, pegawai mungkin bisa dibajak, bisa dipelajari dengan cepat gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang nggak bisa ditiru sehingga ini kalau mau niru itu butuh 7 tahun ya, untuk baru nyusul gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya adalah value, ya kan, nilai-nilai perusahaan. Jadi itu yang jadi competitive advantage yang susah ditiru oleh perusahaan lain. Dan butuh 7 tahun untuk nyusul atau menyamakan ya dengan value. Oke, ini ada contoh visi dan misi perusahaan. Ya, ada visinya GE, ya nanti yang di bold terutama itu yang menjadi penekanan ya. Ada different things to different people. Kemudian Microsoft ini missionnya help ya, their full potential. Jadi orientasinya adalah help people atau ke customer centric, yang fokusnya ke customer gitu ya. Ada Southwest Airlines, ya kan, kata kuncinya tuh highest quality, friendliness. Ya, PNG visionnya best customer product and services company in the world, ya kan. Nah, ini banyak yang visi atau misinya adalah customer centric ya. Jadi visi dan misi bisa customer centric, kemudian employee centric ya kan, atau stakeholder centric, itu perlu dimasukkan dalam visi. Jadi nggak hanya konsumen aja, tapi karyawan kita, ya kan, masyarakat di sekitar kita. Nah, itu perlu kita angkat ya di dalam misi satu perusahaan. Ya. Starbucks misinya find coffee in the world, ya, Unilever ya, to add vitality to life, ya kan. Contoh-contoh visi dan misi perusahaan nasional ya. Ini mungkin udah pada ganti kayaknya nggak update. Tapi intinya tuh terkemuka, fokus, ya kan, dominan di pasar spiritual, jadi pembeda kan, unggul dalam layanan dan kinerja, memajukan kehidupan bangsa, ya, tangguh ke depan dan percaya, yang masing-masing ada penekanan sendiri. Ini top perusahaan global tahun 2006 yang dikagumi mulai dari GE, FedEx sampai dengan Toyota dan Microsoft. Ya, tapi dengan adanya revolusi industri 4.0, ya kan, tadi turbulensi bisnis, banyak disrupsi pasar, kemudian banyak disrupsi industri gitu ya. Nah, banyak pergeseran atau istilahnya the rise of new industry. Jadi industri-industri yang dulu merajai, ya kan, top 10 tangga ini ya, tangga perbisnisan gitu kan. Ada PetroChina yang tahun 2008 ya, PetroChina, Exxon, GE, China Mobile, ICBC, yang itu notabene didominasi oleh perusahaan migas, ya, oil, kemudian perusahaan pembangkit, perbankan, ya. Nah, ada tren yang berbeda di satu dekade setelahnya atau 10 tahun setelahnya, di mana ya kan perusahaan-perusahaan teknologi, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, ya ini yang merajai tangga perbisnisan ya. Jadi ada ada the rise of new industry ini gitu ya. Ada perubahan di situ. Nah, maka dari itu ya sangat penting bagi kita untuk mempelajari strategic management ini, karena
kondisi ekonomi makro juga sulit diprediksi ya, kondisi-kondisi akhir-akhir ini ya. Suku bunga, volatile dan sebagainya itu kan sangat berpengaruh terhadap ya cash flow perusahaan, ya strategi jangka pendek terutama ya ngapain banyak kagetan-kagetan di sektorial gitu ya. Nah, artinya kita perlu termasuk ini ya, ada perubahan juga persaingan ya, industri berubah ya ternyata ya. Consumer behavior berubah. Ada teknologi, banyak disrupsi ya kan. Kalau mungkin dulu generasi X lah ya, generasi X baby boomers ya, atau generasi ya sebelum milenial mungkin ya, atau sebagian milenial mungkin kalau ditanya mau kerja di mana kan maunya oil and gas ya, atau di pembangkit listrik atau di perusahaan telco yang gede gitu, yang besar ya kan. Tapi sekarang ya, kalau kita lihat era-era saat ini di dunia penuh disrupsi bisnis ya, kalau ditanya mau kerja di mana, banyak kaum milenial ataupun Gen Z justru yang maunya adalah mengarah kepada startup company gitu ya, yang fleksibel, yang tech based gitu, teknologi based gitu kan. Ini ada perubahan tren ini yang harus kita antisipasi, sehingga kita harus bisa berpikir strategis gitu ya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ternyata ini berdasarkan salah satu penelitian bahwasanya 10 tujuan terpenting ya dalam perusahaan kondisi saat ini, ternyata yang jadi prioritas adalah pelayanan pelanggan. Ya, pelayanan pelanggan, atau kita harus bisa jadi memberikan consumer centric. Jadi fokus kita kepada pelanggannya dulu, bukan produk centric, bukan kita nyiptain produk, kita bikin produk, kita jualan baru cari consumer, enggak ya. Tapi justru kita create produk dulu untuk memenuhi atau untuk menyelesaikan masalah atau untuk memberikan solusi kepada konsumen. Ya, jadi memang consumer centric. Ya, kalau di teorinya Elkington tahun 77 mengatakan bahwasanya bisnis itu harus concern kepada 3P, yaitu profit, people, dan planet gitu ya. Nah, era-era ini ya, salah satu ada perusahaan Indonesia, hurufnya Sampurna ya, disebut aja dalam press release-nya, dia mengatakan bahwasanya bisnis mereka udah bukan lagi 3P sebagaimana teori Elkington tahun 77, tapi mereka sudah nambah 1P lagi, ada 4P, yaitu produk ya kan, di mana produk ini maksudnya adalah mereka bersifat consumer centric dalam menciptakan produk. Jadi mulainya dari konsumennya dulu, butuhnya apa, masalahnya apa ya kan, kayak design thinking lah. Kita berempati dulu, kita merasakan dulu apa yang dikeluhkan konsumen, apa yang dimaui konsumen belum terpenuhi gitu ya. Nah, kita mulai dari situ dulu ya. Nah, baru kita balik baru produknya kita bikin. Jadi demand-nya dulu baru supply-nya gitu ya. Kemudian peringkat 2 ada kontrol dan jaminan kualitas, mencari teknologi baru, inovasi ya, R&D ya, research and development, rekanan yang saling berjejaring ya, karena aliansi bisnis, pendekatan berdasarkan tim ya, tidak silo antara satu departemen dengan departemen lain, praktek-praktek yang peduli lingkungan ya, era-eranya sudah mulai green ya, green management ya kan, green HR, green operation, green marketing ya kan, semuanya ada greennya semua depan, karena mengedepankan keamanan lingkungan ya. Kemudian perencanaan SDM, kemudian prioritas berikutnya adalah mencari best practice-nya gitu. Oke, habis ya, mungkin itu pengantar dari kita ya. Kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan, atau diskusi silakan. Kita udah pada pulas nih ya, setengah kelas kayaknya udah tiduran kayaknya kan Pak, ini nyoba udah pulas ya dengan Apple, dengan startup company gitu, tiduran. Aman Pak? Siap. Pak, bisa telat Pak? Ya, tadi ya sampaikan ya, yang telat silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya, agar nanti ketua kelas bisa bantu untuk foto atau capture dan nanti saya absenkan belakangan. Ya Pak, baik Pak, sudah saya ketik di kolom komentar Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana, ada yang ditanyakan atau diskusi? Nggak ada ya? Ketua kelas gimana, aman? Ketua kelas masih ada nggak? Masih Pak, masih. Masih ya, masih ya. Cukup jelas ya, kontrak perkuliahan dan sebagainya cukup jelas ya. Cukup jelas Pak. Oke, nah ini e-learning juga jangan terlena untuk kita e-learning ya. Tolong dicek secara berkala absensinya. Jadi ya kan, kewajibannya adalah download modul, kemudian menanggapi forum dan juga mengisi kuis ya. Dicek secara berkala absensinya karena banyak yang kelewat nih biasanya ya. Nah, jadi kan maksimal 4 ya absen. Jadi tolong perhatikan jangan sampai di atas 4, karena kalau di atas 4 otomatis E. Jadi saya ingatkan untuk hati-hati teman-teman di absen ya. Belum ada ya pertanyaan ya? Mau bertanya terkait kontrak perkuliahan Pak. Ya, silakan. Kalau
untuk yang kuisnya itu dia berupa PG atau esai, dan kalau PG kan biasanya ada kesempatan untuk menjawabnya, biasanya ada yang 1 atau 2 kali gitu tergantung dosennya. Kalau Bapak kebijakannya kayak gimana ya Pak untuk yang terkait kuisnya? Oke, kalau saya kuis kebanyakan adalah true false ya, salah benar. Jadi harapannya dengan true false itu teman-teman baca modul gitu ya, baca modul dengan teliti. Ya. Nah, kebijakannya 2 kali ya. Jadi 2 kali yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi silakan aja kalau baru dapat 80 ya atau 90 nanggung ya, mau coba lagi sekali lagi silakan. Saya ambil adalah skor yang tertinggi. Pak, terus satu lagi untuk waktu kerjaannya, kadang kan ada dosen yang 1 hari sebelumnya itu dia close bisa jam 9, kadang jam 10, ada juga jam 23.59. Kalau Bapak kebijakannya seperti apa ya Pak ya? Dosen siapa tuh yang begitu? Ada yang gitu ya? Ya, jadi kalau saya biasanya, gitu, Pak. Ya umumnya saya biasanya langsung. Jadi kalau hari kuliah kita Senin gitu ya, saya upayakan banget itu Senin udah upload ya. Entah pagi, sore ataupun malam saya upayakan Senin. Ya kalaupun telat biasanya saya Selasanya gitu upload. Nah saya tutupnya itu di Minggu 23.59. Jadi lebih ini ya, lebih ada waktu kan. Teman-teman bisa lebih longgar untuk mengerjakan forum dan quiz. Ya. Tenang aja ya, kalau itu insya Allah nggak ada itu ya. Saya bukan dosen yang rese ya tiba-tiba H-1 gitu misalnya langsung. Ditutupnya juga nggak sampai full gitu ya, enggak ya. Ada lagi? Baik Pak, sudah cukup jelas, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin Pak. Silakan. Izin Pak Eko dan semuanya. Kontrak perkuliahan Pak, kita itu maksimal toleransi itu berapa kali Pak? Tadi ya, maksimal absen 4 kali. Jadi tolong dicek secara berkala ya, absennya mungkin 2 minggu sekali ya atau 3 minggu sekali dicek ya. Kalau ada yang katakanlah bolong tapi padahal forum dan quiznya tepat waktu, silakan siapin aja screenshot ya, screenshot ke saya Japri, nanti saya cek kalau memang sesuai waktunya bisa saya perbaiki gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Yang penting dipastikan forum dan quiznya sesuai waktunya ya.